Ini adalah cerita tentang Anda yang kini menikmati kemudahan dalam bermobilitas. Jakarta, sebagai ibu kota negara, pusat ekonomi, pusat bisnis, serta pusat kehidupan sosial dan budaya, menarik jutaan orang dari wilayah penyangga di sekitarnya, mengakibatkan fenomena kemacetan lalu lintas di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, atau Bodetabek. Fenomena kemacetan yang nyaris sama seperti yang dialami Jakarta. Namun hari ini, kita menyaksikan sebuah transformasi luar biasa. Cerita tentang peradaban baru transportasi yang telah mengubah kehidupan jutaan orang, merubah cara bermobilitas dan perekonomian secara signifikan. Sistem transportasi yang terintegrasi, menghubungkan jutaan orang dengan pekerjaan, pendidikan, dan peluang bisnis yang sebelumnya sulit dijangkau. Menuju Transportasi Jabodetabek 2029. BPTJ mengharmonisasikan transportasi Jabodetabek terintegrasi. Jabodetabek sebagai wilayah aglomerasi menghadapi tantangan transportasi yang kompleks. Kemacetan tak hanya mempengaruhi Jakarta sebagai ibu kota, namun juga menyebar ke kota-kota penyangga. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan Otoritas Transportasi Jabodetabek yang memiliki kewenangan luas, tidak hanya dalam koordinasi, tetapi juga pengelolaan dan harmonisasi transportasi serta tata ruang secara menyeluruh dan berkelanjutan di Jabodetabek. Penanganan transportasi di Jabodetabek menjadi isu strategis nasional. Untuk menghindari kerugian akibat kemacetan dan masalah transportasi, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 17 Tahun 2022. BPTJ hadir sebagai solusi untuk mengatasi isu transportasi di wilayah teraglomerasi Jabodetabek. Tiga tahun setelah pembentukan BPTJ pada 2015, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek atau RITJ diterbitkan. Regulasi ini menjadi landasan hukum dan panduan bagi BPTJ dalam mencapai target tugas dan fungsi yang ditetapkan. RITJ menetapkan 8 indikator kinerja utama dan 9 pilar kebijakan yang harus direalisasikan hingga tahun 2029. BPTJ berperan aktif dalam mensinergikan pembangunan transportasi di Jabodetabek sesuai amanat RITJ. Kementerian, pemerintah daerah, dinas perhubungan, dan stakeholder diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan BPTJ guna merancang rencana aksi yang mendukung terwujudnya pelayanan transportasi terpadu dan terintegrasi di Jabodetabek pada 2029. BPTJ memiliki peran strategis dalam mendukung arah kebijakan nasional sejalan dengan prioritas sektor transportasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Meski menghadapi keterbatasan, BPTJ mampu menghadirkan solusi kreatif dan berani untuk memajukan sistem transportasi di Jabodetabek. BPTJ telah melaksanakan program-program sesuai koridor kebijakan RITJ yang berfokus pada pembangunan sarana prasarana dan peningkatan kinerja,
menghasilkan perubahan nyata sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Untuk mengatasi kemacetan, konsep dasar dalam pengelolaan transportasi orang dan barang adalah melalui manajemen lalu lintas serta rekayasa lalu lintas. Pada tahun 2017, pengguna jalan tol Jakarta Cikampek mengalami masa sulit akibat pembangunan proyek transportasi yang menyebabkan kemacetan tak terduga. BPTJ mencari terobosan konkret dengan merancang paket kebijakan penanganan kemacetan di 3 pintu tol Jabodetabek. Kerjasama dan dukungan penuh antara BPTJ, Pemprov DKI Jakarta, Inasgok, dan Kepolisian dipimpin oleh BPTJ sebagai leading sector, berhasil menyelenggarakan rekayasa lalu lintas yang sukses selama Asian Games 2018. Kebijakan pemberlakuan ganjil genap menjadi sukses dan dilanjutkan pada Asian Para Games. Implementasi kebijakan peningkatan kinerja lalu lintas selama periode pertama RITJ telah dilakukan berbagai langkah. Pemasangan rambu dan marka jalan sebagai penunjang lalu lintas jalan nasional di Jabodetabek. Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan rekayasa lalu lintas otomatis, dikenal sebagai Area Traffic Control System atau ATCS, yang mampu memodifikasi arus lalu lintas pada persimpangan. Setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terminal tipe A seperti Terminal Jatijajar, Terminal Baranang Siang, Terminal Poris Pelawat, dan Terminal Pondok Cabe dialihkan kepada pemerintah pusat. Karena berada di wilayah Jabodetabek, Kementerian Perhubungan menyerahkan kewenangan 4 terminal tersebut pada BPTJ. BPTJ meluncurkan layanan angkutan umum massal untuk meningkatkan layanan transportasi terintegrasi dan menarik masyarakat menggunakan angkutan umum dengan layanan point to point yang disesuaikan untuk kelompok tertentu di Jabodetabek, yaitu Jabodetabek Residence Connection, Jabodetabek Airport Connection, dan pengembangan bus Trans Jabodetabek. Pada November 2021, BPTJ bersama pemerintah Kota Bogor meluncurkan layanan Biskita Transpakuan, sebuah bus rapid transit dengan layanan subsidi by the service. Biskita sebagai pilihan cerdas bermobilitas, meraih predikat transportasi publik ramah anak dari KPAID Kota Bogor, mendukung upaya mewujudkan Kota Bogor sebagai kota layak anak. Kementerian Perhubungan melalui BPTJ menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Kota Bekasi terkait dengan upaya sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pengoperasian angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan atau by the service. BPTJ bekerja keras dalam mewujudkan gagasan sebagai solusi transportasi aglomerasi. Menghadapi berbagai tantangan ekosektoral yang melibatkan berbagai instansi, BPTJ berhasil menata integrasi pada simpul LRT Jabodebek. Membangun infrastruktur penyambung antara stasiun dan terminal Bojonggede melalui jembatan layang atau Skybridge Bojonggede. Serta
reaktivasi stasiun Pondok Rajek. Semua ini menjadi kunci peningkatan konektivitas dan antisipasi pertumbuhan penumpang lintas Citayam Nambo. BPTJ juga menjalankan konsep Transit Oriented Development untuk meningkatkan konektivitas keangkutan umum massal. Contohnya, melalui rencana pembangunan kawasan berorientasi transit di Terminal Tipe A Poris Pelawat di Kota Tangerang. Upaya ini tidak hanya menciptakan kota yang layak huni dan ramah lingkungan, tetapi juga mengubah paradigma pengembangan tata ruang dan tata guna lahan melalui perbaikan sistem transportasi. BPTJ terus mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal melalui gerakan Jalan Hijau. Kampanye ini diinisiasi oleh BPTJ, bertujuan mengatasi isu transportasi, kesehatan, dan lingkungan. BPTJ mengajak aktivitas sehari-hari, berjalan kaki, mendukung pemerintah pusat dan daerah di Jabodetabek dalam meningkatkan layanan angkutan umum massal. BPTJ juga mengembangkan sistem transportasi perkotaan dan pengembangan non-motorized transportation berupa penyediaan jalur sepeda di kawasan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Selama pandemi, BPTJ berkolaborasi dengan pemerintah daerah, operator, dan pakar transportasi untuk memastikan ketersediaan layanan transportasi perkotaan sesuai protokol kesehatan. BPTJ meningkatkan program dan kebijakan dengan menambah rute baru pada layanan bus GR Connection, GA Connection, Trans Jabodetabek Premium, serta meningkatkan kualitas layanan agar program dan kebijakan BPTJ tetap sejalan dengan upaya penanganan pandemi COVID-19. BPTJ berkomitmen mewujudkan keselamatan transportasi melalui kegiatan Rem Check untuk memastikan kelaikan kendaraan, memberikan informasi teknis pengereman kepada pengemudi, dan menangani kendaraan dimensi overload dengan penegakan hukum yang tegas. Dalam upaya mengurangi kendaraan barang di Jabodetabek, BPTJ sesuai rencana induk transportasi Jabodetabek mengamanatkan pengembangan sistem logistik terpadu berbasis kereta api hingga 2029. Konsep BPTJ pada masa mendatang mencakup pemindahan garasi angkutan barang dari Jabodetabek ke wilayah industri untuk efektivitas dan efisiensi. BPTJ hadir untuk mengembalikan tujuan transportasi, memudahkan manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Semua pencapaian ini menunjukkan komitmen BPTJ, didukung dengan peningkatan kemampuan SDM dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk transportasi Jabodetabek. BPTJ sebagai PPID pelaksana di Kementerian Perhubungan berhasil meraih peringkat keempat dan mendapatkan plakat penghargaan informatif di acara Anugerah Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan tahun 2023. Mungkin tak ada kata cukup untuk pengabdian mereka, namun senyuman kecil kita menjadi dorongan berharga bagi mereka. Mereka adalah garda terdepan, bekerja untuk keselamatan berlalu lintas, penjaga kelancaran yang memastikan kita mencapai tujuan dengan selamat, aman, dan nyaman. Dan itulah kisah menarik tentang sebuah perjalanan menggunakan transportasi umum.
kemacetan menuju kemajuan. Dari frustasi menuju kenyamanan. Semua berkat transportasi luar biasa dalam dunia transportasi. Transportasi Jabodetabek telah berubah. Namun perjalanan kita belum selesai. Mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan transportasi yang lebih modern, efisien, dan manusiawi. Menuju transportasi Jabodetabek 2029 yang harmonis dan terintegrasi. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.